Kita akan melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-40. Pasal yang ke-40. Ada sebuah percakapan antara orang Kristen dan temannya yang sangat egois. Orang Kristen ini mengatakan kita tidak akan bisa masuk surga dengan usaha kita sendiri tanpa Kristus, karena Dialah jalan kebenaran. Dengan egoisnya sang teman menjawab, gak apa-apa masuk neraka, yang penting hasil usaha sendiri. Memang betul. Kalau orang mau masuk neraka itu hasil usahanya sendiri, bukan hasil dari Kristus ya. Tapi kalau kita mau masuk surga, kita gak bisa pakai usaha kita sendiri. Amin. Harus melalui Yesus. Tapi si teman yang sangat egois, dan dia mengatakan bahwa dengan gampangnya bahwa gak ada masalah masuk neraka, hasil usaha sendiri. Ada yang mengatakan keangkuhan dan keegoisan manusia seperti balon yang terus-menerus diisi oleh angin, mengembang besar dan akhirnya meletus. Dan keegoisan jelas bukan kunci yang akan kita bahas untuk membuka rencana Tuhan di dalam hidup seseorang, tetapi karunia rohani. Itu judul dari kunci yang ketiga untuk membuka rencana Tuhan dalam hidup kita. Kuncinya yang ketiga adalah karunia rohani. Inilah kunci sangat perlu kita perhatikan melalui kebenaran firman. Di dalam Kejadian 40 ayat 6 sampai dengan 8, saya akan membacakan bagi saudara. Kejadian 40 ayat 6 sampai dengan 8. Beginilah bunyinya. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, mengapakah hari ini kami semulang itu? Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat menemukan. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepada mereka berdua. Tuhan, aku bersyukur bahwa Tuhan melalui firman kami merasa dikuatkan dan kami dibimbing kepada kebenaran yang semakin lama semakin mendalam, di mana kami umat-umat yang setia saat Tuhan. Kami mau membongkar rahasia bagaimana kami bisa mengetahui kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, Kau berikan kejelasan di dalam firman, supaya kami bisa mengerti rencana, supaya kami dapat mengambil kunci yang ketiga dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus aku sudah berdoa. Amin. Kita harus mengetahui karunia Roh. Dan itu poin kita yang pertama. Saya percaya kita yang benar-benar di dalam Kristus. Anda yang benar-benar di dalam Yesus Kristus, Anda benar-benar orang Kristen yang sungguh-sungguh memiliki karunia rohani. Tapi masalahnya tidak pernah menggarisbawahi karunia rohani itu di dalam diri kita. Mungkin karena kita anggap hanya sebatas perbuatan baik saja. Karena karunia rohani itu seperti perbuatan baik, beda-beda tipis. Jadi kita tidak akan peka apakah itu karunia rohani, apakah itu hanya kebaikan manusia. Karunia rohani, saya akan jelaskan kepada Anda, berbeda dengan buah roh. Ini sangat berbeda sekali. Kenapa saya katakan seperti itu? Saya percaya buah roh adalah sesuatu yang dihasilkan, namanya buah. Penghasilan atau sesuatu yang diproduksi saat kita memiliki Roh Kudus. Maka dari itu kita memiliki buah roh. Kalau kita sungguh memiliki Roh Kudus, kita memiliki buah roh yang seperti dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Kita sudah mendengar kasih, kemudian ada sukacita, damai sejahtera, kelembutan, kesabaran, keramahan, kebaikan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Jadi ini saya yakin dan percaya bahwa ini adalah hasil dari Roh Kudus itu sendiri. Ini buah roh. Dan kita memiliki 9 buah roh. Namun karunia rohani adalah sesuatu yang harus kita mengerti adalah sesuatu kemampuan atau keahlian khusus yang diberikan dari Tuhan. Bagaimana kita
kita bisa tahu karunia Roh atau bukan? Oke, perhatikan. Ciri khas yang sangat nampak di dalam karunia Roh adalah tidak banyak orang yang bisa melakukan apa yang dilakukannya, atau tidak banyak orang yang memiliki keahlian seperti apa yang dimiliki oleh seseorang. Dari cerita yang kita ambil atau dari teks bacaan kita, Yusuf hanya Yusuf sajalah yang bisa menafsirkan mimpi dari banyak orang. Bahkan nantinya Yusuf itu menafsirkan mimpi dari Raja Firaun. Dan Yusuf telah dari kecil, dari mudanya, dia bisa menafsirkan mimpi. Dia mimpi dan dia bisa menafsirkan mimpi. Ketika Yusuf ada di dalam sel tahanan, ada dua pria dengan mimpinya yang aneh. Dan keesokan harinya di dalam ayat bacaan kita, bahwa kedua orang ini frustasi karena tidak tahu arti mimpi. Di dalam ayat yang ke-7 dari ayat bacaan kita, lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, mengapakah hari ini mukamu semudah? Kemudian ayat ke-8, jawab mereka kepadanya, kami bermimpi, tapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Kata Yusuf, ya mereka bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi, ceritakanlah kiranya mimpimu itu. Yusuf memiliki karunia dalam mengartikan mimpi, dan dia menggunakan karunia Rohnya untuk membuat perbedaan di dalam diri orang lain. Dia menggunakan karunia-Nya untuk membuat atau membantu orang lain, bukan dirinya sendiri. Kita akan meneliti lagi di bagian kedua atau poin kedua, yaitu apa itu tanda karunia Roh. Salah satu tanda dari karunia Roh adalah seperti Yusuf ini. Dalam mengartikan mimpi, dia menggunakan karunia Roh yang membuat perbedaan dalam diri seseorang, bukan kepribadiannya dia. Itulah tanda alkitabiah seseorang yang memiliki karunia Roh. Jika tadi buah Roh adalah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kebaikan, dan sebagainya, itu semua ini untuk karakter diri kita pribadi, ya, bukan untuk orang lain, tetapi untuk karakter kita. Tapi namun karunia Roh dipakai untuk orang lain. Itu perbedaannya. Buah Roh untuk supaya Tuhan membentuk karakter kita dan menghasilkan buah. Tetapi karunia Roh dipakai untuk orang lain. Walaupun sebenarnya di dalam situasi Yusuf saat itu dia bisa dengan mudah mengatakan, Tuhan, aku di dalam penjara. Hal ini, apa yang baru saya katakan ini, kedengarannya sama ketika kita ditantang di dalam pelayanan. Sama banget. Ketika kita ditantang untuk memberi di dalam perpuluhan, di dalam janji iman, di dalam pelayanan, kan tahu situasinya masih seperti itu. Nggak bisa keluar, orang pada takut. Intinya nggak mood, masih belum mood untuk melayani. Aku masih banyak masalah, kurang masalah. Tentunya dengan seperti itu ada orang yang memiliki karunia. Dan saya jelaskan, dan saya tekankan lagi, orang yang memiliki karunia Roh, ya tidak hanya Yusuf, walaupun berada di titik yang terendah, dia tetap menggunakan karunia Roh. Karena karunia Roh adalah manifestasi kuasa Tuhan di dalam kehidupan manusia. Itu karunia Roh. Tanda memiliki karunia Roh kita buka di dalam 1 Korintus 14 ayat 1 sampai dengan 3. Tolong dibacakan. Tanda memiliki karunia Roh. 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 3. Kalau Anda sudah menemukannya, sudah dengan buku yang lainnya, langsung dibaca. 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 3.
Kejarlah kasih itu dan bersenang-senang diri yang betul terbunyi dengan roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang membuat, dia berkata-kata kepada manusia. Ia yang membangun, menasihati dan menghibur. Amin. Jadi jelas sekali di situ Paulus mengatakan bahwa ada perbedaan antara karunia roh dan yang di situ dikatakan bahwa usahakanlah, penting sekali, dirimu memperoleh karunia roh, terutama karunia bernubuat. Bukan hanya berbahasa lidah. Dan saya yakin, percaya, bernubuat bukan hanya seperti yang kita tahu, mengartikan bahasa lidah. Ada orang speaking tongue, ada orang berbahasa roh, kemudian diartikan seperti itu, kalau kita. Tetapi ketika saya memperdalami lagi, ini lebih dari itu. Bukan hanya cuma spesifik untuk mengartikan bahasa roh saja. Tapi bernubuat ini kita akan melihat di dalam ayat yang ketiga tadi ya. Di situ dikatakan, tetapi siapa yang bernubuat? Ia yang berkata-kata kepada manusia, kepada orang lain, ia akan membangun, menasihati, dan menghibur. Saya semua ini membangun, menasihati, dan menghibur. Semuanya ini adalah kuasa dominasi untuk mengalahkan egoisme manusia. Itu tanda nyata karunia roh yang dimiliki di dalam diri seseorang. Di dalam diri seseorang yang memiliki karunia roh, dia selalu membangun. Di dalam perkataannya dia selalu membangun. Dia tidak pernah merendahkan orang lain. Dia tidak pernah mungkin mengecilkan orang lain. Dia tidak pernah mengintimidasi orang lain atau membuat orang itu khawatir. Tapi membangun supaya orang itu bisa menjadi kuat. Tidak ada pesan-pesan negatif. Dia selalu membangun, kemudian apa lagi? Menasihati dengan baik. Kemudian apa? Dia selalu menghibur. Di saat seperti itu, kau masih bisa membangun, menasihati, menghibur, menjangkau jiwa Tuhan. Gak hanya memperhatikan situasi kita, tapi di saat seperti itu, ada bisa membangun orang lain, ada bisa menasihati orang, ada bisa menghibur, jangkau jiwa. Nah, itu membawa kita kepada poin yang terakhir. Bagaimana kita mendapatkan Paulus sudah menjelaskan dari dalam 1 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan 3. Tolong dibacakan. Dan ini kalau Anda betul-betul mau mendiam atau mau betul-betul mau memperdalam karunia roh, baca dari 1 Korintus 12 pasal 12 sampai dengan 1 Korintus pasal 14. Itu dia membahas karunia roh. Tolong dibacakan. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan 3. Sekarang dengan karunia roh, aku mau saudara-saudara sekalian mengenal tahu bahwa pada waktu kamu sebelumnya Allah berpikir tentang kepada Tuhan. Berhala yang disukai itu aku mengatakan kamu bahwa tidak ada seorang yang berkata oleh Allah, tidak berkata untuk Tuhan Yesus, dan tidak ada seorang pun berkata mengaku. Yesus mengatakan oleh Tuhan Yesus. Anda mengerti? Ini sangat powerful banget. Saya akan bacakan sekarang tentang karunia karya. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Mengetahui kebenarannya itu penting sekali. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Sebelum Anda mengenal Allah, tanpa berpikir panjang bahwa hidup Anda mungkin diambang kehancuran, Anda itu tetap aja ngikut kehancuran itu. Anda nggak punya sober mind atau pemikiran panas atau pemikiran sehat. Hidup Anda seperti itu terus Anda jalani. Ayat yang ketiga. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, aku tak percaya Yesus. Aku mau pindah agama. Kristen bukan hal sesuatu yang bukan kebenaran. Gak ada orang yang ngomong seperti itu
itu kalau mereka punya roh Tuhan. Malah apa yang mereka akan katakan? Mereka akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Orang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan karena apa? Karena memiliki roh Kudus. Kemudian di dalam Kisah Rasul 2 ayat 38, Petrus juga menjelaskan bagaimana kita mendapat karunia roh. Tidak ada lain dari kuasa Roh Kudus. Di situ dikatakan bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing, Kisah Rasul 2 ayat 38, kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Hanya ada di dalam Roh Kudus. Kita memiliki karunia Roh Kudus atau karunia Roh dari mana? Bukan dari yang belakang, tapi dari Roh itu sendiri, dari Tuhan. Teladan Yesus. Ketika Yesus ada di dalam dunia ini 33 tahun, apa yang dia katakan? Dan teladan Yesus ini yang terjadi kepada para rasul di mana sampai titik akhir dari hidup mereka, mereka menyerahkan hidup sebagai mereka. Kalian tahu bagaimana martir ini, kematian mereka. Karena apa? Karena mereka berhasil mengalahkan kuasa kedanian. Karena karunia rohnya yang lebih tinggi, yang lebih kuat daripada kedagingannya, daripada apa? Keegoisannya. Hal itu yang mengkonfirmasikan dengan sederhana sekali orang-orang yang memiliki karunia roh ada di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4. Bukan. Itu yang mengkonfirmasikan, itu yang memberi kelegaan bagi saya. Orang-orang yang ada di dalam roh, orang-orang yang memiliki karunia roh adalah seperti yang dikatakan di sana 1 Yohanes 4 ayat 4. Saya akan bacakan. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jelas dikatakan kalau kita memiliki karunia roh ini akan lebih besar daripada kuasa dunia. Anda mungkin pernah ya menemui orang, saudari atau saudara yang luar biasa, mungkin yang pede banget, yang cakap dalam berbicara, sangat bertalenta, mungkin orangnya kaya. Alangkah kadang-kadang ada berpikiran alangkah baiknya kalau dia dipakai Tuhan. Anda pernah menemui orang-orang seperti itu di dalam hidup? Wah, orang ini betul-betul berkualifikasi banget. Waduh, sayang banget ya kalau dia pakai kualifikasinya, talentanya, karunianya untuk Tuhan. Sangat biasa. Makanya saya sering kali memotivasi anak kita ini. Anda juga pernah menemukan orang-orang seperti itu. Saya telah menemui tidak sedikit orang-orang seperti itu di dalam hidup saya selama saya. Bahkan mereka memakai karunia itu untuk agenda diri sendiri. Itu lebih parah. Maka dari itu tidak sedikit para selebritis yang lahir dari keluarga Kristen Amerika. Nggak tahu. Mereka punya karunia dari Tuhan. Sayang sekali tapi mereka berikan. Mereka berikan untuk entertainment, hiburan. Sayang. Memberikan talenta dan karunia yang Tuhan berikan. Ini yang disebut memanipulasi karunia Tuhan untuk keinginan pribadi. Itu namanya egois. Itu namanya egois. Karena memanipulasi karunia yang sebenarnya oleh Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan dipakai untuk apa? Untuk keinginan sendiri. Untuk supaya aku bisa bergen, aku bisa kenal, aku bisa terkenal, menghasilkan banyak uang. Gak juga hanya selebritis, tapi juga banyak pendeta yang menggunakan. Oke ya, saya kasih ilustrasi. Bayangkan kalau Anda memberi uang kepada istri Anda untuk membeli baju,
Anggap aja semua di sini sudah nikah. Ada suami, ada beri uang ke istri Anda, maka tolong beli baju. Uang. Kemudian istri itu pakai uang Anda untuk beli makanan pada waktu itu dia lapar. Dia beli, dia ambil uang itu, dia belikan makanan untuk dirinya karena mungkin dia lapar. Namun itu bukan tujuan dari Anda, dari suami atau Anda memberi uang ke istri Anda. Tujuan Anda memberi uang itu untuk dia membeli baju buat Anda. Dan dia tidak akan memiliki atau memegang uang itu jika tidak ada tujuan untuk membeli baju. Tapi ketika dia memegang uang itu, dia merasa dia punya power. Aku yang membelikan bajunya. Jadi dia camilan, oh ada makanan enak, dia beli. Padahal tujuannya bukan untuk itu, untuk belikan baju untuk suami. Begitu pula ya. Tuhan memberikan kita karunia. Apakah salah untuk menggunakan karunia itu untuk kepentingan diri sendiri? Tidak. Namun itu bukan tujuan Tuhan memberikan karunia kepada kita. Itu dipakai untuk diri kita. Itu bukan tujuan. Untuk memuliakan nama kita sendiri, untuk membuat kita menjadi tersohor, itu bukan tujuan Tuhan. Tuhan memberi karunia itu dengan tujuan memuliakan dan memperluas. Ada sesuatu atau ada alasan kenapa kamu diberikan karunia itu? Banyak orang-orang karena apa? Karena mereka tidak memiliki karunia. Mereka jadikan pasti ada yang mengalahkan kamu. Mereka jalannya menjadi besar, jalan dari sesat. Tapi tujuan Tuhan bukan seperti itu. Tujuan Tuhan kita diberi karunia, melihatkan namanya, memperluas kerajaan Allah. Mari kita renungkan sedikit.